Nah, kita tidak bisa memasrahkan diri dengan segenap jiwa kalau spiritual kita, kalau ruhani kita itu tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Kebugaran rohani akan membantu keimanan dan kekhusyuan dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kajian kita kali ini akan membahas tentang tema yang sangat penting, yaitu menjaga kebugaran jasmani dan rohani di dalam Islam. Jadi bagaimana pandangan Islam tentang kita dalam menjaga kebugaran jasmani kita dan rohani kita. Apakah Islam hanya menganjurkan umatnya untuk menjaga rohani saja, tapi jasmaninya tidak, atau sebaliknya, atau bahkan tidak kedua-duanya, atau Islam mengharuskan para pemeluknya untuk menjaga keduanya, yaitu kebugaran jasmani dan kebugaran rohani. Itulah tema kajian kita pada kesempatan kali ini. Tidak diragukan lagi bahwa agama Islam merupakan agama yang menjaga keseimbangan di antara kedua aspek tersebut, yaitu fisik dan spiritual, jasmani dan rohani. Keduanya harus dijaga, kesegarannya, kesehatannya. Dengan kata lain, bahwa sangat penting sekali bagi setiap umat Islam untuk menjaga kebugaran jasmani dan rohaninya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mengapa demikian? Inilah yang nanti kita akan bahas pelan-pelan satu demi satu. Sebab kesehatan jasmani atau kebugaran jasmani akan membantu umat Islam untuk bukan hanya melaksanakan ibadah, tapi juga tugas-tugas duniawinya. Sudah sering saya sampaikan bahwa kita sebagai manusia, kita sebagai pemeluk agama Islam tidak hanya berkewajiban untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita juga berkewajiban untuk mencari nafkah, kita berkewajiban untuk mencari kebutuhan kita sehari-hari. Namun demikian, apa yang kita cari orientasinya bukan hanya untuk dunia semata, tapi orientasinya adalah untuk akhirat. Tanpa kebutuhan sehari-hari kita terpenuhi, maka ibadah kita tidak akan bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, bahwa kita bekerja di dunia, kita mencari kebutuhan duniawi kita sebagai seorang manusia, tujuan akhirnya tetap orientasinya adalah untuk mencari bekal kita dalam kehidupan di akhirat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kebugaran rohani akan membantu keimanan dan kekhusyuan dalam beribadah. Ketika rohani kita bugar, kita menjaga kebugaran rohani kita, maka ketika kita sedang sholat misalnya, ketika kita sedang sholat Allahu Akbar, kita bisa menjaga kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kebugaran rohani, maka kita bisa fokus dalam melaksanakan ibadah. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, bahwa sekali lagi Islam menekankan umatnya, atau Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga kebugaran baik rohani maupun jasmaninya. Jasmaninya sehat, tapi rohaninya, mentalnya tidak sehat, maka beribadah pun tidak akan maksimal. Begitu juga dalam bergaul dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan keduanya harus berjalan seimbang. Oleh karena itu, baik jasmani dan rohani harus bugar dalam sudut pandang Islam. Mengapa kok demikian? Bahwa menjaga kebugaran jasmani dan rohani ini menjadi sebuah keniscayaan bagi siapapun yang mendeklarasikan dirinya sebagai seorang muslim, mendeklarasikan dirinya sebagai seorang mukmin, karena tanpa kebugaran jasmani sulit sekali untuk tercapai kebugaran rohaninya. Al-aqlu salim fil jismi as-salim. Rohani kita, akal kita itu tidak akan tercapai ketika jisim kita, jasad kita, raga kita itu tidak sehat. Karena al-aqlu salim,
akal, mental sebagai basis dasar dari rohani kita bisa selamat, bisa sehat, bisa tetap bugar ketika tubuh kita pun sehat, tubuh kita pun bugar. Jadi kalau dianalogikan dengan kendaraan, tempat parkir, jasad kita ini sebagai tempat parkir. Mobil tidak bisa parkir kalau tempatnya ini tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat parkir. Banyak lubangnya atau banyak semak belukarnya, maka tidak bisa. Makanya lubangnya ditambal dulu, semak belukarnya dibabat, baru di situ bisa parkir. Inilah jasad kita, harus dijaga kebugarannya, harus dijaga kesehatannya, maka baru akal kita ini akan menjadi sehat sehingga bisa kemudian digerakkan untuk tetap menjaga kebugaran rohani kita. Hal lain yang menunjukkan bahwa kita pun harus menjaga kebugaran jasmani dan rohani. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar bin As, Nabi bersabda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan," bahwa setiap manusia, apapun jabatannya, apapun kedudukannya, apapun status sosialnya, itu memiliki hak terhadap Tuhannya. Inna li rabbika 'alaika haqqan, bahwa kamu memiliki hak terhadap Tuhanmu. Wa li nafsika 'alaika haqqan, begitu juga kamu memiliki hak terhadap jiwa kamu. Wa li ahlika 'alaika haqq, kamu juga memiliki hak yang harus kamu penuhi terhadap keluargamu. Jadi inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Setiap orang memiliki hak yang harus ditunaikan terhadap Tuhannya, memiliki hak yang harus ditunaikan terhadap jiwanya, dan memiliki hak yang harus ditunaikan terhadap keluarganya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, setiap masing-masing baik hak terhadap Tuhannya, hak terhadap jiwanya, maupun hak terhadap keluarganya, semua harus ditunaikan. Masing-masing harus diberikan secara imbang. Kita tidak boleh hanya menunaikan hak kepada Tuhan kita, yaitu beribadah, tapi melupakan hak terhadap jiwa kita sendiri. Sampai saking semangatnya beribadah, lupa hak kepada jiwa untuk beristirahat, untuk makan, dan lain sebagainya. Saking rajinnya bekerja sampai lupa hak terhadap keluarganya. Misalnya sampai memutus tali silaturahmi dan lain sebagainya karena fokus dengan alasan pekerjaan. Nah, ini juga tidak boleh. Semua harus tali silaturahmi tetap dijaga, bekerja tetap ditunaikan karena itu pun kewajiban. Begitu juga dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain dari sini bahwa kita harus menjaga keseimbangan, karena beribadah kepada Allah itu adalah hak, maka bagaimana jalan untuk beribadah itu bisa mulus. Semua yang menuju untuk kepada ibadah harus dipenuhi, karena al-amru bisyai' amrun biwasailih, merintah pada sesuatu maka memerintahkan pada wasilah-wasilahnya. Kita diperintahkan untuk beribadah, sedangkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan segenap jiwa. Nah, kita tidak bisa memasrahkan diri dengan segenap jiwa kalau spiritual kita, kalau rohani kita itu tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Oleh karena itu, menjaga kebugaran rohani itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar oleh siapapun. Sebagaimana juga hak terhadap jiwa kita, terhadap jasad kita, terhadap diri kita sendiri, ini pun memiliki hak. Maka apa yang untuk terciptanya hak kita terhadap diri kita itu bisa terpenuhi, itu pun harus kita lakukan. Disinilah sekali lagi pentingnya bagi setiap mukmin untuk menjaga kebugaran baik jasmani maupun rohaninya. Lalu setelah kita tahu bahwa begitu pentingnya untuk menjaga kebugaran baik jasmani maupun rohani, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk menjaga kebugaran jasmani dan rohani. Setidaknya ada dua cara untuk memenuhi itu, untuk bisa menciptakan kebugaran baik jasmani maupun rohani. Yang pertama adalah dengan memakan secukupnya.
Jadi cara pertama untuk terciptanya kesehatan jasmani adalah dengan memperhatikan makanan dan minuman kita. Pertama, makan makanan secukupnya, tidak terlalu kurang dan juga tidak berlebihan. Wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Bahwa Allah berfirman dalam Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Ya, atau terjemahan dalalinya adalah kita diperintahkan makan dan minumlah secukupnya, jangan berlebihan. Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Makan itu memang wajib, minum itu memang wajib. Kenapa? Tanpa makan dan minum kita tidak bisa menjamin keberlangsungan nyawa kita ini tetap ada di dalam raga kita, alias kita tidak bisa menjamin kita akan tetap hidup tanpa makan dan minum. Oleh karena itu, makan dan minum adalah sebuah kewajiban bagi siapapun. Tetapi meskipun makan dan minum itu adalah sebuah kewajiban, maka kita tidak boleh untuk berlebihan. Bayangkan makan, idealnya kita 1 piring, kok ini sampai 4 piring, 5 piring, apa yang terjadi? Makan malah bisa mengakibatkan minimalnya. Kalau orang makan terlalu banyak, maka akan sulit bergerak. Tapi dalam waktu yang berkepanjangan makan yang berlebihan, maka justru itu tidak baik terhadap kesehatan kita. Yang kedua, pastikan makanannya adalah makanan yang halal. Jadi Islam itu sangat detail sekali mengatur pola makannya, jangan berlebihan. Kemudian pastikan makanannya ini adalah halal. Dengan makanan yang halal, kesehatan kita terjaga, kesehatan jasmaninya, begitu juga dengan kesehatan rohaninya. Kalau kita terlalu sering kita mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan, identiknya makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan, itu mengandung sesuatu yang tidak baik terhadap kesehatan baik jiwa maupun raga. Misalnya makan daging anjing, makan daging babi, itu penelitian menunjukkan bahwa banyak sekali kandungan-kandungan yang dapat merusak kesehatan. Bahkan sejak 2019 akhir, 2020, 2021 puncaknya kita diserang pandemi COVID-19. Apa penyebabnya? Dari penelitian adalah itu muncul dari babi, karena di situ mengandung makanan-makanan zat-zat yang tidak baik bagi kesehatan. Nah, kalau terus mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan, maka kesehatan kita itu juga terancam. Begitu juga dengan kesehatan mental kita, rohani kita menjadi tercemar. Hati kita tidak lagi jernih, hati kita tidak lagi seputih yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan, minuman-minuman yang diharamkan, mengancam dua kesehatan, dua kebugaran sekaligus, yaitu kebugaran jasmani dan kebugaran rohani. Makanya Allah memerintahkan wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Selain makanannya tadi tidak boleh berlebihan, juga kalian diperintahkan wakulu, dan makanlah kalian semua mimma razaqakumullah, dari apa yang sudah Allah berikan rezeki kepada kalian, halalan thayyiba, yaitu dengan makanan-makanan yang dihalalkan, makanan-makanan yang baik. Jadi walaupun perintah sebelumnya adalah memakan makanan tapi tidak berlebihan, dengan catatan makanan itu pun harus makanan yang benar-benar halal. Jadi walaupun cuma sedikit, kalau makanannya tidak halal ya tidak boleh. Jadi dari dua dalil ini kalau digabungkan, untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani adalah kita harus memperhatikan makanan dan minumannya. Satu, pastikan makanan dan minuman itu adalah makanan dan minuman yang halal. Kedua, jangan berlebihan. Ini adalah cara bagi kita untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan memperhatikan kebersihan.
baik lingkungan maupun khususnya adalah jasad kita. Dan Islam secara tidak langsung telah mengatur itu. Minimal dalam sehari semalam kita itu 5 kali membersihkan anggota-anggota inti di dalam tubuh kita. Tangan, wajah, kaki, telinga, kemudian mulut dengan berkumur-kumur, yaitu ketika kita berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak menunaikan sholat, maka basuhlah wajah kalian. Ini dibasuh wajahnya dari sini, dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu sini dibasuh, wajah kalian dibasuh, kemudian tangannya sampai sini dibasuh, biru usikum, kemudian rambutnya juga dibasuh, kakinya sampai kedua mata kaki semuanya dibasuh. Ini adalah anggota-anggota inti. Kalau kaki kita selalu bersih, masuk ke dalam rumah, kebersihan rumah pun tetap terjaga. Tangan kita selalu bersih, maka kemudian habis pulang kerja kita mencuci tangan, kita berwudu, sholat, habis itu bermain dengan anak-anak, insya Allah nggak akan ada kuman, nggak akan ada bakteri. Ini perhatian yang sangat besar sekali. Jadi berwudu bukan hanya ajaran untuk bagaimana sebagai syarat kita untuk menunaikan sholat, tetapi berwudu juga secara tidak langsung itu Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan, memerintahkan umat Islam untuk menjaga kebersihannya, untuk disiplin dalam menjaga kebersihannya. 5 kali dalam sehari semalam, dalam 24 jam kita diperintahkan untuk membersihkan anggota-anggota inti yang ada di dalam tubuh kita. Itu cara yang kedua. Yang pertama adalah memperhatikan makanannya, yang kedua adalah memperhatikan kebersihannya. Kalau makanan dan kebersihan ini betul-betul diperhatikan, insya Allah baik jasmani maupun rohani akan tetap segar, akan tetap sehat, akan tetap bugar, sehingga kita dalam menunaikan baik kewajiban kita sebagai makhluk sosial, yaitu berinteraksi dengan sesama manusia, maupun kita sebagai makhluk Tuhan, maka dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semua bisa dilaksanakan dengan santai, semua bisa dilaksanakan dengan ringan, karena baik mental, baik ruhani maupun jiwa kita benar-benar dalam keadaan yang fresh, benar-benar dalam keadaan yang bugar, maka menjalankan apapun itu akan dilaksanakan dengan sangat-sangat mudah sekali, sangat ringan sekali, tanpa beban. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ightanim khomsan qabla khomsin." Jagalah 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lain. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Jagalah masa mudamu sebelum datang usia lanjutmu. Yang kedua, ini adalah mahalus syahidnya, inti dari pembahasan topik kajian kita, tema kajian kita pada kali ini, yaitu wasihhataka qabla saqamika. Dan jagalah kesehatan kamu sebelum datang masa sakitmu. Saqam dalam bahasa Arab itu artinya adalah al-marad al-muzmin, sakit yang sudah menaun, sakit yang sudah lama diidap, atau tola al-marad yang waktunya sudah sangat lama. Jadi bukan hanya sekedar sakit. Jadi sakit di sini bukan hanya sekedar batuk, pilek atau muntaber, tapi sakit yang sudah datang bertahun-tahun. Mari kita suruh menjaga kesehatan kita oleh Nabi Muhammad SAW sebelum kita mengidap penyakit kronis. Karena kalau sudah terjadi hal seperti itu, waktu kita akan tersita untuk bagaimana menyembuhkan penyakit ini. Bahkan mungkin kita tidak fokus ke situ, tapi setidaknya tenaga kita, fokus kita sudah tidak mungkin semaksimal dalam beribadah ataupun bekerja saat kita masih dalam keadaan sehat. Makanya jagalah masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakitmu yang terus-menerus. Itu perintah yang kedua dari Nabi Muhammad SAW, karena perintahnya adalah jagalah kesehatanmu sebelum
masa sakitmu, maka perbanyaklah ibadah. Ketika kamu masih sehat, kamu masih kuat, kamu masih memiliki kesehatan dan konsentrasi yang maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa-masa di mana kamu sudah dalam keadaan sakit-sakitan. Ini wasihhataka qabla saqamika, maksudnya itu. Wa ghinaka qabla faqrika. Kemudian jagalah masa kaya kamu sebelum masa fakir kamu. Ketika masih kaya, ketika di puncak kejayaan, jagalah itu. Bukan dalam arti, oh saya lagi di puncak karir, di puncak kekuasaan, kemudian saya harus menjaga melanggengkan kekuasaan. Saya bukan. Tapi maksudnya adalah ketika kamu sedang di puncak masa jaya-jayamu, maksimalkan masa itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang kaya, maka perbanyaklah bukan hanya ibadah antara dia dengan Tuhan, tapi perbanyak juga ibadah-ibadah sosialnya. Karena dia seorang yang kaya raya misalnya, dengan mendirikan panti-panti asuhan atau memberikan donasi-donasi kepada lembaga-lembaga yang membutuhkan, yang menyalurkan kepada keluarga-keluarga prasejahtera, yang menyalurkan bantuan kepada fakir miskin. Itu maksudnya. Wa faraghaka qabla syaghlika. Jaga masa kosong kamu, masa nganggur kamu sebelum masa sibukmu. Ini juga sama. Bukan berarti kita diperintahkan oleh Nabi untuk menjadi pengangguran. Karena kan di sini ightanim faraghaka qabla syaghlika. Jagalah masa nganggur kamu, masa kosong kamu sebelum datangnya masa sibuk kamu. Itu bukan Nabi sedang memerintahkan kita untuk menjadi pengangguran. Enggak. Ketika kamu sedang nganggur, maksudnya adalah maka manfaatkan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesempatan itu sulit untuk tercapai ketika kamu sudah disibukkan oleh berbagai macam aktivitas, bekerja, ngurus anak, ngurus rumah tangga dan lain sebagainya. Wa hayataka qabla mautika. Kelima yang harus dijaga oleh Nabi adalah jagalah ibadah kamu saat kamu masih hidup sebelum kematian itu datang. Jadi dengan kata lain, ightanim khamsan qabla khamsin, kalau kita terjemahkan adalah jagalah ibadahmu dengan sebaik mungkin saat kamu masih muda sebelum datangnya masa tua, karena beribadah di masa tua tidak semaksimal ketika masih muda. Jagalah ibadah kamu wasihhataka qabla saqamika. Jagalah ibadah kamu saat kamu masih dalam keadaan sehat walafiat sebelum datangnya masa di mana kamu sudah sakit-sakitan. Wa ghinaka qabla faqrika. Dan jagalah ibadah kamu, maksimalkan ibadah kamu ketika kamu sedang kaya sebelum datangnya masa di mana kekayaan itu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu menjadi orang yang fakir. Jaga itu. Wa faraghaka qabla syughlika. Jagalah ibadah kamu ketika kamu masih dalam keadaan nganggur, keadaan tidak terlalu sibuk dengan berbagai macam aktivitas sebelum di mana kamu disibukkan oleh berbagai macam aktivitas di luar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jagalah ibadahmu saat kamu masih hidup sebelum kamu dihampiri oleh kematian, karena ketika sudah mati kita tidak mungkin untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mati, sebaliknya kita hanya akan memetik apa yang sudah kita tanam di dunia ini, di dunia yang fana ini. Kalau kita tanam amal-amal soleh, maka kita akan berbahagia. Kalau sebaliknya, maka di akhirat nanti orang yang melakukan kebalikan dari itu semua akan mendapatkan penyesalan-penyesalan yang tiada hentinya. Meskipun demikian, bahwa kesehatan merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Islam sudah tidak diragukan lagi dari apa yang sudah saya paparkan. Itu sangat menekankan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Tapi sangat-sangat disayangkan, justru kesehatan dan luang itu adalah dua hal yang sangat berharga, tapi yang justru sering dilupakan oleh umat manusia. Seperti dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas dan Imam Bukhari,
Nabi bersabda bahwa ada dua nikmat yang Allah anugerahkan kepada umat manusia, tetapi justru dilupakan, yaitu pertama kesehatan, kedua adalah waktu luang. Orang ketika masih sehat walafiat, orang ketika waktunya masih luang, malah terlena memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang tidak berfaedah, apalagi di era yang ini masih era Nabi, apalagi kalau sudah era sekarang ini, era semua bisa diakses dengan 4 inci 5 inci ini, yang bernama gadget, terbuai untuk scrolling dan lain sebagainya, sehingga waktu-waktu yang sangat berharga terbuang sia-sia, sedangkan waktu adalah sesuatu yang tidak mungkin terulang kembali. Akhirnya apa? Kesehatan, waktu yang luang tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang berfaedah, baru terasa ketika kemudian kesehatan mulai sedikit demi sedikit kendur. Waktu luang kemudian sudah disibukkan dengan berbagai macam tanggung jawab yang harus dia penuhi, misalnya sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga. Oh iya, seandainya dulu saya mengisi waktu luang saya dengan pengembangan diri, saya nggak akan serempong ini. Seandainya dulu saya memanfaatkan waktu luang dan kesehatan saya untuk mengembangkan kepribadian saya, untuk personal branding, saya nggak akan seperti ini nasibnya, dan seterusnya. Penyesalan selalu datang di belakang. Makanya mari kita manfaatkan kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita ini. Mari kita isi waktu-waktu luang yang Allah berikan kepada kita ini untuk diisi dengan hal-hal yang berfaedah, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk individu kita masing-masing dengan terus melakukan pengembangan potensi dan menggali potensi diri, maupun untuk yang baik bagi lingkungan kita. Yang penting kita manfaatkan itu untuk kebaikan, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Al-mu'minu al-qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'mini ad-dha'if." Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Ya jelas, itu tadi paparannya, karena ketika sudah kekuatan fisiknya, kesehatannya tidak sebaik dulu lagi, dalam beribadah tidak maksimal, dalam berjuang menegakkan agama Allah juga tidak semaksimal dengan orang yang kuat. Makanya orang yang kuat itu lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaga kebugaran jasmani kita. Dan tentunya dari menjaga kebugaran jasmani itu akan tercipta yang namanya kebugaran rohani. Seperti yang sudah sebutkan tadi, al-aqlu salim fil jismi as-salim. Nah, Nabi memberikan sebuah perumpamaan, masalul mu'mini al-qawi kamasalin nakhlati wa masalul mu'mini ad-dha'if kamasali khamati zar'i, bahwa perumpamaan seorang mukmin yang kuat itu seperti pohon kurma. Pohon kurma kita tahu tinggi dan besar dan kuat. Kuat dalam arti meskipun berbulan-bulan mungkin tidak kena air, itu masih tetap hidup. Beda dengan padi dan sejenisnya. Wa kamasalil mu'mini ad-dha'if kamasali khamati zar'i. Sedangkan perumpamaan seorang mukmin yang lemah itu bagaikan tunas tanaman yang baru tumbuh. Kita tahu tunas tanaman yang baru tumbuh, ditarik dikit sudah patah, tidak disiram akan layu, bahkan mati. Tapi pohon kurma, jangankan cuma ditarik, didorong-dorong pun insya Allah nggak akan roboh. Nggak disiram seminggu 2 minggu, insya Allah tetap hidup. Itu perumpamaannya. Jadi orang mukmin yang kuat, maka dia seperti pohon kurma, dia akan teguh, dia akan kukuh. Tapi kalau orang mukmin yang lemah itu seperti tunas yang baru tumbuh, tidak tersiram sebentar saja sudah layu, bahkan mati. Dalil berikutnya, mengapa kok kita atau mengapa Islam itu mendorong umatnya untuk menjaga kebugaran rohani?
Karena rohani itu adalah ibaratnya mesin penggerak jiwa dan raga kita. Kalau mesin penggeraknya ini berjalan dengan sangat baik, berjalan normal, maka seluruh jiwa raga kita, panca indera kita, sampai hati kita, nurani kita, ini akan berjalan dengan sangat baik dan ke arah yang baik. Dalam sebuah hadis, Nabi menegaskan, ala wa inna fil jasati mudghah, ketahuilah bahwa di dalam tubuh setiap umat manusia itu terdapat mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahya al qalbu, bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Ketika ia baik, maka seluruh jasad kita itu menjadi baik. Sebaliknya ketika jelek, buruk, maka seluruhnya buruk. Ketika segumpal daging ini baik, putih, jernih, bersih, maka seluruh gerak anggota badan kita itu akan digerakkan kepada arah kebaikan. Tapi sebaliknya ketika jelek, maka akan digerakkan ke arah yang jelek. Ala wahya al-qalbu, itu adalah hati. Sebagai pangkal kerohanian kita itu digerakkan oleh hati. Nah, kita harus menjaga kesehatan ini. Mental kita dijaga, kesehatannya dijaga, jangan sampai diisi oleh hal-hal yang negatif, maka ya akan terus melakukan hal-hal yang negatif. Tapi kalau diinstal dengan berita-berita, wawasan, pengetahuan, dan lain sebagainya yang positif, maka semuanya menjadi positif. Itulah kenapa kita sangat ditekankan untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dengan kesehatan jasmani kita kuat untuk melakukan ibadah apapun, bukan hanya sholat, berzikir, sholawat, bahkan puasa di bulan suci Ramadan yang tentunya berat, apalagi bagi orang yang kerjanya di luar ruangan. Dan dengan kesehatan rohani, kita akan melaksanakan itu semua dengan sepenuh hati, bahkan dengan sangat khusyuk sekali. Dan melihat begitu pentingnya menjaga kebugaran jasmani dan rohani, maka sudah semestinya kita sebagai muslim untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, seperti dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah kita paparkan barusan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka kita memperbaiki kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka kita meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.